Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citra, saya Tongat Setiadi, konten kreator Wonosobo. Keberadaan radio masih tetap dibutuhkan sebagai salah satu media penyiaran informasi dan hiburan bagi masyarakat. Bahkan manfaat radio tak hanya sebagai alat untuk mendapatkan informasi saja, lebih dari itu, yakni bisa untuk mendengarkan lagu, media curhat, dan berkirim pesan. Mendengarkan radio bisa sambil apa aja dan di mana saja. Ayo tetap stay tune di 98.8 dan ikuti juga media sosialnya di @citrafm_wonosobo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng. Satu. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke, Ricky hadir kembali untuk Sobat Citra di spesial talk show hari ini. Dan spesial juga nih Sobat Citra di kedatangan adik yang cute, lucu, dan cantik ya. Iya, tentunya mungkin udah ada beberapa yang udah kenal sama adik ini ya, yang belum Ricky sebutkan namanya biar penasaran ya. Oke, dan tentunya Ricky juga menyapa ini untuk yang lagi mendengarkan via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada, selamat bergabung untuk hari ini. Jadi Citra FM bisa didengerin di mana aja selama ada internet, bisa dengerin Citra FM juga walaupun nggak pakai radio ya. Oke, dan kita kenalan dulu langsung aja. Ini Citra FM kedatangan tamu spesial berbakat dan ini penyanyi cilik Wonosobo. Sobat Asia sudah memenangkan berbagai penghargaan juga. Ini ada Adek Fidela Aruminta Yasmin beserta ayahanda tercinta. Ya, kita kenalan dulu nih sama Adek Fidela Aruminta Yasmin ya. Iya. Halo Adek, panggilannya siapa nih panggilannya? Dela. Panggilannya Dela ya. Dela ya. Oke, Dela kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya? Iya, oke. Bapaknya kelas berapa? Saya masih PAUD. Iya. Kami memang baby fish kan. Waduh. Dekat lagi. Mas Jaya kalau nggak salah panggilannya Mas Jaya. Iya. Oke, ini luar biasa banget Sobat Citra. Adek Fidela ini bersama ayahanda menyempatkan waktu datang ke Citra FM. Ini juga sangat luar biasa. Kita kenalan untuk berbagai penghargaan yang sudah didapatkan sama Fidela ya panggilannya. Iya. Dela ya. Dela. Oke, ini tapi kita ke ayah dulu nih ya. Panggilnya ayah nih. Ikut panggil ayah juga nih ya. Oke, ini bakat nyanyinya ini sudah terlihat pada umur berapa sih? Jadi kalau buka di YouTube itu ada 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun udah bisa nyanyi. Umur 2 tahun. 2 tahun udah. Sekarang umurnya berapa, Dek? Dela? Mau 11. Mau 11 ya? Iya. Mau 11. Kayaknya 11 kayaknya ya. Bapaknya lupa. Nggak hafal. Ya berarti udah ketahuan di umur 2 tahun ya. Mungkin kalau bisa buka YouTube ada itu. Oh berarti di umur 2 tahun itu udah dibikin YouTube ya? Oh, tapi masih asal-asalan aja. Asal untuk YouTube itu pertama digunakan untuk nyimpan apa? Video kenang-kenangan. Jadi awalnya seperti itu, termasuk juga Instagramnya dia juga fungsinya tadinya untuk nge-save kegiatannya dia kemana gitu. Oke, luar biasa banget. Jadi berawal dari ya nyimpen aja gitu ya. Buat nyimpen aja gitu kan. Dan akhirnya bisa ketahuan nih bakatnya gitu ya. Sampai sekarang ini masih ada di YouTube ya? YouTube-nya masih buat ini. Masih jalan. Masih jalan ya. Luar biasa banget Sobat Citra. Oke, dan ini juga terakhir ini kabarnya memenangkan penghargaan di mana, Dek? Di Depo Pelita. Di Depo Pelita ya, Ya. dalam acara apa tuh, lomba apa? Ulang tahun Banjarnegara. Ulang tahun Banjarnegara. Iya. Hari jadi. Hari jadi ya. Juara berapa nih? Juara umum sama juara 1 kategori. Wow, luar biasa banget. Hadiahnya banyak ya? Ya. Gitu deh. Iya, dan masih banyak lagi penghargaan yang udah didapatkan sama Adik Dela ini ya. Dan ini Adik Dela ini sekolah di mana, Dik? SD Negeri 1 Depok. Di Kecamatan Kalibawang. Kalibawang ya. Jauh. Perjalanan 40 menit Mas dari tadi. Makanya telat. Pakai mobil ya? Pakai pesawat. Pesawat radio. Oke, langsung cus ke sini ya. Oke, ya 40 menit ke sini gimana perjalanannya, Dela? Ngantuk. Jadi seperti film kartun itu loh Mas. Menaiki apa? Ninja Hattori itu lagunya gimana tuh ya? Menaiki lembah gitu kan. Itu lagunya gitu.
turun naik turun lembah. Jadi seperti ninja Kalibawang soalnya. Kalibawang. Tapi luar biasa loh ya Mas ya. Ini dari Kalibawang muncullah putri berbakat dari buah hati buah hati Mas Jai. Ini kenapa ibunya nggak ikut nih? Ngajar ya. Ngajar ya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi untuk adik Dela ini ingat nggak apa namanya lagu pertama yang dinyanyikan sama adik Dela? Enggak. Tapi kalau di YouTube ada, mungkin YouTube bisa ada? saya putar. Oh iya tadi bilang YouTube. Nah, ini YouTube-nya apa sih Mas? Videla Jasmine. Videla Jasmine. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Di situ ada apa aja di videonya? Di videonya di konten YouTube-nya adik Dela. Banyaknya konten ini. Konten nyanyi. Nyanyi terus kalau di short banyak kegiatan-kegiatannya dia apa gitu. Oke. Ya, Diki tadi juga udah sempet dengerin suaranya Adik Dela ya, bening kinclong gitu ya. Mirip itu ya sabun cuci ya. bikin bersih gitu ya. Oke, jadi bisa apa namanya kalau yang penasaran sama suaranya Adik Dela ini bisa mampir ke YouTube-nya yaitu siapa tadi Mas Jay? Videla Jasmine. Videla Jasmine. Yang di situ ada konten-konten nyanyi ya? Nyanyi terus keseharian Dela. Kesehariannya juga ya, atau YouTube-nya apa namanya Instagram-nya bisa juga Videla Jasmine. TikTok-nya juga ada. TikTok ada juga ya. Oke, di YouTube ini udah berapa subscribe Mas? 5.300. Wow. Jadi dulu kemarin sebelum kita upload lagu Sabda Kiai ini 4.900. Oh, iya. Sekarang udah naik 5.300. Oke. Jadi dalam waktu berapa bulan? Berapa hari mungkin? Berapa hari? Empat hari ini. 4 hari ya. 4 hari ini sudah 10.000 viewer. Oke. Nanti kita mau bahas tentang lagu yang berjudul Sabda Kiai dan bahkan sudah ada sutradaranya di MV di sini ya, yang membuat MV-nya udah di sini. Nanti kita bakal tanya-tanya nih. Oke, Riki penasaran juga nih sama Adik Jasmine. Adik Jasmine ini emang suka nyanyi dari kecil? Iya, suka nyanyi. Suka nyanyi. Dulu kalau awal-awal nyanyinya di mana? Di kamar mandi atau di mana? Di kamar mandi sering. Jadi gini Mas, kalau berangkat sekolah itu saya berisik kan. Di kamar mandi itu sudah seperti live konser. Waduh. Emang udah suka nyanyi ya gitu ya. Berawal dari kamar mandi. Di kamar mandi. Iya. Pokoknya kalau dia ada mic gitu, ada mic nganggur, itu udah awal. Langsung dulu juga senang karaoke juga ya, Jasmine. Iya, suka. Oke. Untuk genre musiknya gitu, awal-awal sukanya apa? Pop atau dangdut atau pertamanya itu lebih suka pop. Cuman begitu tahu ayah tuh sering nyanyi dangdut gitu kan. Terus aku jadi ketularan. Akhirnya dangdut ya. Iya. Jadi dulu kalau di satu mobil kita itu sering berantem gitu ya. Iya, rebutan. Kalau rebutan gitulah istilahnya ya. Jadi kalau Dela pop, tak ganti dangdut. Pop terus seperti itu. Akhirnya ngalah saya gitu ya. Paling nanti dilerai sama ibu, udah gitu kan. Kalau ibu suka nyanyi juga nggak? Iya. Waduh. Kalau ibu keroncong. Ya? Keroncong ya? Iya. Mbahnya dia itu penyanyi keroncong dulu. Oh gitu. Jadi memang ada darah-darah. Kemudian ayahnya kan juga penyanyi. Penyanyi di kondangan-kondangan itu. Iya. Jadi udah nurun juga langsung ke Dela ya. Iya. Oke. Dan untuk di YouTube nih Dela biasanya paling suka ngapain nih kalau konten YouTube? Kalau konten YouTube nyanyi mungkin. Saya nyanyi apa nih? Kalau misalkan ada sekarang tuh yang vlog. Kayak vlog. Lalu belajar Mas. Food gitu ya. Baru belajar dia. Kalau YouTube sendiri kalau dia memang udah lama ya Mas, memang itu pertama kali bikin YouTube. Jadi dulu kan awal-awalnya ketika kita keluar dia nyanyi, saya rekam, saya masukkan ke Facebook, Instagram seperti itu. Kemudian teman-teman itu komennya bagus-bagus responnya. Kemudian sekali-kali Mas buat rekaman. Nah, kemudian 2022 saya ingat waktu trennya lagu Ojo Dibandingke Kiki Farel itu. Oh ya. Coba sekali-kali cover lagu itu. Mungkin nanti bisa diputar kan. Ojo Dibandingke itu sehari ini sampai 322 maaf. 322.000 viewer. Ojo Dibandingke lah. Setelah itu rutin. Ya kadang beberapa bulan. Awal-awalnya itu. Terus beberapa kali cover gitu. Terus kemarin
itu penciptanya untuk Sabda Kiai kan ada di kelas saya SMP. Itu nanti kita bahas di segmen kedua ya Mas ya. Kita kenalan dulu ya Adik. Jadi biar makin penasaran nih Sobat Citra ya kan. Nah untuk Dedela sendiri ini juga pernah menjadi juara 1 dalam ajang Kids Star Trio di Wonosobo ya? Iya. Juara 1. Kemudian juara 1 dalam event Februari Kids Competition di Yogyakarta. Bisa diceritakan nggak Dedela pas kompetisi itu gimana? Nyanyi lagu apa aja? Nyanyi di situ aku nyanyi lagu Lihatlah Lebih Dekat punya Sherina. Terus di situ sebenarnya aku agak gugup karena ya lawannya bagus lah ya. Bagus ya. Jadi kursusnya kan di itu Mas, di mana Purwacaraka, kelas-kelas sudah kota besar lah ya. Kalau kita kan cukup di Pak Chandra aja. Akustika. Atau sama Bapak sendiri ya. Oke, pas itu grogi nggak sih Dedela pas ikut lomba-lomba kayak gitu? Pastinya grogi. Tapi waktu udah naik panggung sebenarnya masih grogi. Cuma kalau udah nyanyi udah biasa lupa. aja ya. Udah. Maksudnya ketika udah nyanyi kemudian udah menikmati itu ya Dedela ya udah. Ya. Kayaknya semuanya batu deh ya tuh orang ya. jadi lebih fokus gitu ya. Oke, Sobat Citra, waduh makin menarik aja gitu ya perbincangan kita hari ini bersama Adik Dela beserta ayah anda tercinta Mas Jai ya. Mas Jai suka dangdut ya Mas Jai ya? Suka dangdut ya? Lumayan. Paling suka dangdut apa ya? Lagu apa ya? Denny Caknan, Happy Asmara. Kalau di Dela bisa nyanyi campur sari nggak? Keroncong gitu juga bisa nggak? Bisa ya? Wah berarti bisa. Hampir semua genre bisa. Ya? Kalau lihat di Instagramnya itu kemarin waktu ada acara Permadani, jadi kayak MC Jawa. Kebetulan saya ikut di sana, terus dia suruh ngisi gitu. Dan nyanyi lagu apa itu Mbak? Cundamani. Bukan Cundamani sama Gedok ya? Gedok, iya, sama Gedok. Yang kedua asal siapa tahu? Iya. Coba nyanyi Mbak. Coba nyanyi dikit. Ketok asale saka tela motongan tok iku tambane apa ala ketok asale saka tela yen ra petok atine rada gelap. Ojo ngono Mas, ojo ngono. Kadung janji Mas, aku mengko gelap. Wow, luar biasa banget ya suaranya. Emang sebening itu ya. Iya. Itu dipoles nggak sih Mas? Maksudnya dipoles apa gitu? Berapa kali sehari kita poles ke apa itu pencucian mobil. Ya. Mau ya dia dipoles cuci mobil ya? Enggak dong. Ya. Luar biasa banget Adek Videla Aruminta Yasmin dari mana tadi? Kalibawang ya. Muncullah artis kecil penyanyi cilik Sabesa. Waduh kita sampai lupa nih ada apa namanya. Kita break dulu mau jeda iklan dulu ya Mas Jai ya. Siap. Videla ya. Nanti kita bakal balik lagi tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Dari Jalan Soekarno Lawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Bibisana dan kita juga masih bersama Adik Dela beserta ayah tercintanya ya. Oke, tadi pas mau ke Citra FM deg-degan nggak Dela? Enggak ya, udah terbiasa emang ya. Dan untuk Dedela ini apa sih sebenarnya cita-citanya Dedela? Dari dulu cita-citanya dokter, tapi sebenarnya pengennya banyak sih. Banyak ya. Tapi emang dari kecil emang jadi dokter ya? Iya. Pengen jadi artis penyanyi gitu gak? Pengen juga? Iya. Jadi dokter sambil jadi artis. Jadi artis ya. Jadi nyuntik itu sambil nyanyi gitu. Biar pasiennya itu. Ya. Seneng gak sih punya ayah kayak Mas Jai ini? Ya, kadang seneng, kadang kayaknya menghibur sekali ya. Emang lucu Bapak ya? Iya, lucu sih. Manggilnya Abah, Ayah atau Ayah? Ayah ya. Luar biasa banget. Ayah Mukidi ya. Ya Sobat Citra, selain menjuarai sejumlah perlombaan, Adik Dela ini juga sering bernyanyi di acara-acara seperti HIPMI, KNPI, bahkan acara di tingkat Kabupaten Wonosobo. Nah, pernah nggak sih yang paling bikin deg-degan Dela tuh tampil di mana? Yang pertama kali itu waktu Febri Putri itu Kali Anget. Bukan, waktu di Pendopo Kabupaten itu waktu pertama kali acaranya Pak Chandra. Itu deg-degan mungkin karena baru pertama kali ya. Acara apa itu? FPW apa ya? Festival Film Wonosobo. Film. FFW. Oh, itu pas itu yang apa itu?
Getuk sama melukis senja. Jadi awal-awal emang jadi genre campur sari juga bisa, pop juga bisa. Kalau lagu barat suka nggak? Suka, cuma karena aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya ngapalin tuh udah pusing ya. Coba Mbak satu aja yang hafal apa tuh Mbak? Apa yang suka nggak? Kalau kan misalnya I love you sama apa? Thank you itu. Kalau lagu barat itu biasanya yang suka siapa? Justin Bieber apa Ed Sheeran atau siapa? Sebenarnya nggak ada. Apa Mantos? aku nggak begitu hafal Nggak sih. begitu hafal. Apa Mbak? Tapi berarti Sering itu loh. Itu lagu pop ya yang Lagu ini. pop ya. Kalau artis Indonesia yang jadi panutan sama Dedela siapa? Nadine Amiza. Nadine Amiza, lagunya Rumpang atau apa? Bertaut. Terus Rayuan Perempuan Gila. Tapi yang paling suka Bertaut ya? Iya. Boleh dikit gak nyanyi? Dikit aja. Yang Bertaut. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena denganmu. Iya, luar biasa, udah kayak kenalin-nadinan ya. Soalnya udah mirip-mirip, Mas. Anutan juga ya Nadine ya. Kalau di iklan apa musik zaman duluan tuh hancurkan segera kaset dan CD-nya. Jangan gitu dong. Sering sih kayak gitu ya. Meledakkan gitu ya. Oke, ya sekarang ini kabarnya gitu ya, ngomong-ngomong Dedela ini juga udah merilis single ya. Ini single pertama kali. Pertama kali dan ini tapi udah rilis di YouTube-nya Dedela ya. Sudah. Iya, judulnya apa Dedela? Sabda Kiai. Sabda Kiai, pas banget di bulan Ramadan ini. Iya, spesial Ramadan. Spesial Ramadan. Iya, bisa cerita sedikit nggak? Ini bapaknya ntar dulu ya, kita ke Dedela. Tentang Sabda Kiai ya. Iya. Ini ada tingkat kesulitan nggak di lagu itu? Awal-awal pasti sulit lah ya, karena nggak pernah dengar. Tapi belajar ya, gampang lah ya. Gampang ya akhirnya ya, karena emang sudah nyanyi juga, udah suka nyanyi. Iya. Nah, ini tentang apa nih lagunya? Tentang anak yang baru masuk pondok. Terus sebenarnya di sana itu kayak nggak ditemenin gitu. Cuman nggak ada teman ya? Iya, nggak ada temen. Cuman setelah menuliskan lagu gitu, terus jadi berteman sama banyak teman gitu. Oh, jadi kayak penyesuaian gitu ya Mas Jaya? Iya, penyesuaian. Penyesuaian. Jadi sedikit cerita lagunya seperti itu ya Sobat Citra. Jadi ini juga bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman yang lain ya Dedela ya. Betul. Yang spesial di lagu itu apa? Yang spesial apa ya? Tentang ceritanya atau tentang pencipta lagunya atau gimana? Mungkin ya tentang ceritanya sih. Tentang ceritanya. Jadi ini juga udah melakukan musik ini ya pengambilan video ya. Sudah. Ya, Sudah rilis juga kan? Rilis juga ya. Ada kendala nggak pas itu di lapas pas pembuatan? Sebenarnya nggak ada, tapi ada cerita lucu. Apa itu penasaran? Penasaran dong. Penasaran ya. Nanti dulu kita langsung aja. Kan soalnya itu juga ada penasaran apa? Jadi ini kan ada ceritanya kayak lagi main-main sama temen-temen gitu kan. Terus waktu itu tuh muter-muter gitu lah, lari-larian. Ini yang muter-muter ada dia atau bapaknya nih? Iya. Kalau ayah bukan jatuh, dia liatin doang kan. Tapi ada yang jatuh. Siapa? Gak tahu. Oh nggak tahu. Ada talent yang seseorang ya. Iya. Bukan buah yang jatuh ya. Bukan. Penampakan mungkin. Kalau durian yang jatuh langsung diambil sama Mas Jay ini ya. Oke, kalau menurut Mas Jay sendiri apa nih kendala pembuatan musik video ini Mas? Ya pasti karena ini kan waktunya kan pos puasa, jadi mungkin kurang lapar juga aku kan. Lapar gitu kan. Gitu. Jadi sampai jam berapa malam? Sampai malam kita. Sampai malam tag-nya. Ada beberapa terus nambah juga. Nanti dijelaskan sama Mas Sutradara, videografer gitu. Ya jadi nih Mas Jay sebagai ayahanda ini selalu menemani kemanapun Dedela tampil atau mungkin pergi mana gitu ya Mas. Iya. Jadi kita memang setiap
minggu biasanya Mas. Setiap minggu. Setiap minggu ngantar dia les gitu. Tapi yang paling pasti nih untuk lagu ini khususon ini Mas. Ucapan terima kasih kepada Mas Ujang Budiarto. Mas Ujang Budiarto. Mas Ujang Budiarto. Dia di kelas saya waktu SMP. Orang Wonosobo. Kalibawang. Jadi bisa dibilang lagu ini sekuat Kalibawang semua ini ya. Dari talent, kemudian pencipta lagu, ada beberapa tim kreatif juga orang Kalibawang. Mas Tongat orang Kaliwiro. Jadi Kaliwiro mana ini ya? Perpaduan ya. Teracap ya. Tapi luar biasa banget sih Kalibawang gitu ya. Ini bisa lahir artis-artis gitu ya. Kayak Didila, kemudian ada pencipta lagunya tadi Mas Ujang Budiarto gitu ya. Hari ini tak ajak tapi berhalangan hadir. Aduh sayang banget ya. Mungkin lain bisa waktu. Kenalan ini juga menciptakan beberapa lagu ya Mas. Iya. Rencana nanti ini alhamdulillah ada beberapa, setelah lagu ini rilis ada beberapa penawaran dari pelaku musik di Wonosobo, lagu-lagu gitu. Dan alhamdulillah nanti diceritakan sama Mas Tongat juga nanti ada beberapa yang sudah masuk untuk produser project selanjutnya gitu. Oke, kita ke Dedila. Dedila ini kan masih sekolah ya kelas 4 ya. Ini keseharian Dedila maksudnya kayak bikin konten, terusan nyanyi, terus diundang ke sana ke sini. Ini ganggu enggak sih sama sekolahnya Dedila? Sebenarnya nggak begitu sih, ya. Cuman kalau misal aku itu juga jualan kan. Jualan apa ini? Jualan apa kayak semacam aksesoris. Aduh, luar biasa banget ya, udah berkarya sejak dini ya. Oke. Iya, jadi kalau misal ada pesanan itu kadang memang sempet ini sih capek lah ya. Waduh, ini bakal jadi wanita karir nih. Dari kecil itu udah. Emang dari kecil tak tanaman itu Mas. Jadi sambil jualan. Orang tuanya kan suka jualan. Aduh, jadi sibuk banget jadi adik Dila ini ya. Gimana sih untuk mensiasati kesibukan adik Dila di samping masih kan sekolah, harus belajar juga kan, belum ada PR, ulangan gitu kan, terus jualan juga tadi ya, terus nyanyi gimana tuh? Pastinya support dari ibu, terus ibu juga biasanya kan bantuin ya, jadi nggak begitu capek gitu. Gitu ya? Iya. Jadi udah kayak apa yang namanya ini ya, orang tua sangat-sangat membantu, support banget gitu ya. Mengurusin segalanya ya. Kenangan terindah selama sampai sekarang ini sama ayah sama bunda ketika tampil tuh apa? Ketika apa? Ketika tampil di mana-mana. Ketika tampil. Ataupun ketika menjuarai. Dulu waktu aku lomba di trio ya. Jadi aku tuh nyanyi lagu Lukisan Indonesia dan itu bagian interlude, tengah-tengahnya itu ada isinya kayak gitu kan. Terus saat itu tuh malamnya aku belum sempat belajar, jadi malamnya aku langsung tidur biar besoknya langsung bangun pagi gitu. Pas paginya aku sampai sana dan waktu udah saatnya aku lomba itu aku lupa nadanya gitu kan. Akhirnya aku bingung, aku tanya sama ibu, terus akhirnya kita keluar ruangan buat dengerin lagunya dulu. Nah terus akhirnya aku belajar sampai di situ itu ibu katanya udah benar-benar pusing banget. Karena kayak aku, tapi ini nggak bisa, gimana ini? Akhirnya saat aku dipanggil, sebelum aku dipanggil itu ibu udah bilang udah nggak apa-apa, nanti kamu paling maju udah nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi akhirnya bisa ya kan. Akhirnya aku juara ya kan. Bisa, iya. Alhamdulillah. Itu pengalaman tersendiri ya buat Dila ya. Iya, pertama kali apa sih yang pengen disampaikan untuk ayah sama bunda yang selama ini udah nemenin Dila gitu kan sampai sekarang ini, sampai rilis single loh gitu kan, seumur segini udah rilis single ya kan. Apa yang pengen disampaikan untuk? Ya pastinya makasih banget udah support aku terus pastinya udah membantu aku dalam hal apapun. Terus apa ya? Jadi terhubung ya. Iya, ayah kan di sini. Apa yang mau disampaikan sama ayah? Kan deket. Thanks Dad, thanks ayah. Ya makasih karena udah selalu nyupport aku. Terus udah selalu bersama aku setiap awal. Iya, aduh jadi terhubung. Sopir Padahal pribadi. juga lagi pilek sih. Oke, Mas Jay sebagai ayah, ini apa yang mau ingin disampaikan dan harapan ke depan untuk Dila?
harapannya bisa terus sukses lah ya di fokus di nyanyi ini. Kalau kita lihat titik tertinggi seorang seniman musik terutama penyanyi adalah jadi penyanyi di nasional sampai internasional, dan itu harus dilalui. Ini proses awal, ke depan lebih baik, kemudian terus ciptakan karya-karya setiap waktu, jangan berhenti, tetap istiqomah, itulah namanya gitu. Intinya di istiqomah, continue itu. Ya, istiqomah ya. Istiqomah kemudian tangga saya itu. Selalu dengerin kata-kata ayah tentunya ya di dia ya. Luar biasa banget ya. Oke, Sobat Citra, dan nanti kita bakal membahas lebih lanjut tentang single Ade Dela ini, yaitu Sabda Kiai Ade Dela ya. Betul. Ya, nanti langsung sama sutradara MV-nya, musik video yang udah bikin musik videonya itu yang mensutradarainya. Luar biasa banget ya. Oke, terima kasih ya Mas J ya. Iya, sama-sama. Nanti gantian sama sutradara nih. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, tetap stay tune di 98.8 Citra FM. Monoso banget, kita masih bersama Ricky Wibisana dan juga masih bersama Ade Dela yang cute, lucu, dan luar biasa prestasinya. 98.8 Citra FM, Wonoso banget Sobat Citra. Di segmen terakhir tanpa terasa ya, kita masih bersama Ade Dela. Dan tadi kita udah banyak ya Ade Dela bercerita tentang cita-cita, kemudian awal mula jadi penyanyi Ade Dela ya. Iya, dan akhirnya bisa merilis single. Ini berawal dari cover-cover ya Ade Dela ya. Iya. Dulu cover apa yang paling diingat sampai sekarang? Cover Ojo Dibanding. Ojo Dibanding itu ya. Iya, karena itu cover pertama juga. Pertama dan udah ditonton lebih dari 300.000 ya. Iya. Iya, luar biasa banget. Dan Ade Dela ini juga sudah merilis single baru beserta MV-nya Sobat Citra di YouTube-nya Ade Dela ya. Dan ini judulnya Sabda Kiai tadi ya. Betul. Dan disutradari langsung sama Mas Tongat yang udah tidak asing lagi di telinga kita dan di mata kita ya Sobat Citra ya. Apa kabar Mas Tongat, apa gak jumpa? Alhamdulillah baik sekali. Iya lama sekali ya, mungkin setahun kali ya. Iya, ini Mas Tongat kendala ataupun apa sih yang kendala apa yang didapatkan ketika membuat MV ini Mas Tongat? Oke, pertama emang ketemu itu di event kan, satu event sama si Videla sama bapaknya, terus dia ngasih tahu dan saya juga saat itu nonton langsung. Terus ada ini nih kayak curhatan kan dari bapaknya, sebenarnya pengen rilis sebelum Ramadan ini kan. Terus kayak sharing sama saya kan, Mas Tokat bisa nggak bikin cepet gitu, kalau bisa ayo, kalau enggak mending enggak sekalian ya kan, nunggu momen hari santri atau apa gitu kan. Terus tak pelajari, tak dengerin, terus ada masukan kan, nanti syutingnya di sini-sini, banyak dibantu juga dalam sharing itu. Terus tak pikir-pikir ini bisa sih itu dikerjakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dengan tim yang ya kan. Gitu. Ini selesai dalam waktu berapa hari Mas? Pembuatan MV-nya. Saya ingat itu hari Rabu itu survei ke lokasi, Jumat langsung take gitu. Jumat take, Sabtu langsung diedit, Minggu revisi sekali, terus Minggu bisa langsung tayang sih. Wah, luar biasa banget ya. Yang Mas Tongat lihat dari Ade Dela ini apa Mas? Maksudnya kayak pas pembuatan MV-nya ini tentunya sangat luar biasa banget ya pas itu ya. Yang saya takutkan itu di tengah-tengah ini kan karena padat ya, pagi sampai malam gitu. Takutnya udah moodnya hilang gitu kan. Ternyata sampai malam itu masih terjaga gitu. Jadi sampai habis buka itu udah mulai lemes-lemes itu ya kan. Udah mulai kayak moodnya menurun. Tapi alhamdulillah sampai selesai mamanya sama bapaknya itu ini menguatkan ya kan. Dikit lagi gitu. Ayo gitu ya. Kalau saya ibaratnya udah tak tahan-tahan kan karena udah biasa ya kan. Terbiasa. Tapi anak kecil coba kan masih 11 tahun ikut take ya kan di pinggir sungai, panas-panasan, terus lari-larian gitu. Itu seharian ya Mas? Seharian, pagi sampai malam gitu. Itu pengalaman yang ini sih kayak baru bagi saya juga sih. Karena ini momentum saya juga sih sebenarnya untuk bikin video itu kan sudah beberapa kali, tapi untuk di challenge video klip ini baru ini sih, maksudnya yang benar-benar serius gitu. Karena saya support banget si Vidal ini sebenarnya dari
hati kecil itu memang ayo aku harus dukung semaksimal mungkin dengan waktu yang singkat bisa nih pasti gitu. Karena talent kan dari daerah itu kadang supportnya kan kurang nih. Ayolah sama-sama dari daerah kita bisa pasti gitu kan. Ternyata sampai sekarang videonya meledak itu salah satu ini sih kepuasan tersendiri sih. Iya, luar biasa banget ya Sobat Citra. Dalam waktu 4 hari di videonya Dedila ini Sabda Kiai udah ditonton sekitar 11.000 viewers ya. Luar biasa 4 hari loh. Gila, keren banget ya Sabda Kiai. Nah ini kan di videonya itu kan ada banyak ini ya anak-anak dan juga talent. Nah, itu talentnya gimana tuh Mas? Oh ya. Jadi hari Rabu itu juga saya nge-briefing juga sekalian ketemu sama lurah pondoknya, koordinasi sama anak-anak. Terus Jumat paginya itu kayak istilahnya reiki gitu loh, kayak acting dulu, latihan nanti blockingnya seperti ini. Nah habis Jumatan barulah take gitu. Jadi paginya itu memang memanfaatkan waktu sebelum Jumatan. Si talent ini saya kumpulin, nanti tugasnya kayak gini, kita jadwalkan semuanya gitu. Waduh, ini kan talentnya kan banyak Mas. Ini banyak. Ada mesti kru yang bantu gitu. Ada. Namanya Mbak Nia waktu itu. Berapa orang Mas itu Mas? Ada Mbak Nia sama Mas siapa satu orang itu? Mas Fuad. 2 orang. 2 orang. Serius. Oh my god. Malah bapaknya udah benar. ini mengarahkan talent sebanyak ini cuma 2 orang dan 1 saudara sama Mas Tongat. Saya nyambi soalnya. Saya nyambi mengarahkan sambil DOP nyeting kameranya, terus nyambi talent juga, terus dibantu banyak sama Mbak Nia juga untuk mengaudisikan ini kan talent santri, karena kan banyak santri, saya butuh tim yang cewek juga biar komunikasinya itu enak gitu. Banyak dibantu juga. Kalau Mas Noah sendiri udah bikin MV kayak gini atau mungkin editing video itu udah banyak nggak sih Mas? Oh sudah banyak sih. Oh ya pernah sih video klip juga ding, cuma nggak yang bercerita. Ini yang paling serius ya? Nggak yang bercerita, cuma talent nyanyi terus dari berbagai angle gitu. Jadi kayak lebih mudah karena hanya si penyanyi ini. Nah kalau yang ini kan harus mengurus talent yang sebanyak itu, ya kan? Itu baru ini sih. Kalau yang bercerita baru ini. Kalau sebelumnya kayak video wedding, iklan itu sudah biasa sih. Iya. Oke, ini settingnya di mana Mas Tongat? Ini di Pondok Pesantren Entrepreneur Ar-Ridwan. Masuknya Banjar, ini ya? Belum. Selemerto. Oh iya masih Selemerto. Jalan-jalan ke ini Banjar ya. Oke. Dila sendiri gimana dia rasanya udah rilis single, MV-nya juga ya kan? Udah meledak ya, 4 hari tonton 11.000. Gimana rasanya? Pastinya seneng. Terus ya seneng, terus apa lagi? Nggak bisa diungkapin dalam kata. Iya pastinya. Untuk ke depan Dedila apa sih yang mau dikerjakan gitu? Masih nyanyi lagi atau gitu gimana? Aku besok SMP itu kan mondok ya, jadi mungkin bakal jarang upload. Jadi aku pengen meningkatkan terus di beberapa tahun ini sampai nanti kelas 6. Aku pengen lebih sering aktif, lebih sering upload. Ya jadi lebih berkembang aja gitu. Luar biasa banget ya. Sebelum break ya istilahnya ya. Segera tonton video-videonya Dedila ya di YouTube ya. Ini di Videla Jasmine Sobat Citra ya. Wah luar biasa banget ya. Oke, sepertinya udah hampir 1 jam ya kita ngobrol. Banyak sekali yang udah kita gali dari Dedila dan dari Mas Tongat sendiri juga dari menjadi sutradara di video ini ya Mas ya. Iya. Untuk lagu ini gitu ya, menurut Mas Tongat gimana Mas? Dari ceritanya, kemudian mungkin lirik-lirik lagunya. Gitu. Saya senang sih karena lagu ini tuh kalau dibayangkan aja udah tahu ceritanya kan, kayak kehidupan di pondok itu seperti apa kan, dan ternyata itu ada asyiknya gitu kan ketika mendengarkan sabda kiai gitu. Itu hal yang ditunggu-tunggu para santri gitu. Kita bisa membayangkan, dan saya semangat gitu untuk membantu memvisualisasikan cerita lagu ini gitu. Dan
saya berharap ini nanti juga bisa jadi film yang serius juga sih. Jadi kayak Sabda Kiai ini bisa nanti berlanjut jadikan film ya kan. Luar biasa banget ya. Gak sabar buat nunggu filmnya gitu ya. Dan ini mungkin ada project next lagi. Iya, ini sudah ada ini ya omongan tipis-tipis ya. Mau next bikin lagu dan video lagi. Iya. Ya, dan tentunya juga sangat luar biasa ini untuk pencipta lagunya Mas Ujang Budiarto ya. Ini tetangga Dedila? Bukan ya, temannya Ayah. Oke, tapi sangat luar biasa ya Mas Tongat ya di Wonosobo gitu kan. Muncul artis-artis kayak gini, kemudian ada pencipta lagunya. Itu harapan untuk Mas Tongat sendiri sebagai sutradara dan mungkin juga ini ya untuk kedepannya. Gak cuma buat untuk Adila tapi untuk masyarakat Wonosobo. Oke, harapan saya di era digital seperti ini terbuka itu tempat atau wilayah itu tidak membatasi ya. Kita di Wonosobo, di Kalimbang, dimanapun kita yang berbicara itu karya gitu. Jangan minder kalau kita di Wonosobo gitu. Teruslah berkarya, terus buktikan bahwa kita itu nggak kalah sama yang di kota-kota besar gitu, sama pendahulu senior kita jangan minder gitu. Kita itu harus terus ciptakan lagu, ciptakan video-video yang inovatif gitu. Dan dengan alat-alat yang tersedia kan banyak ya kan, bisa kalau belum punya bisa sewa kan. Jadi untuk filmmaker juga di Wonosobo itu masih banyak cara gitu, ya kan. Jangan takut untuk berkarya gitu sih. Iya, jangan minder, terusan jangan negatif thinking dulu, takutnya nggak diterima gitu ya. Yang penting lakukan itu baik gitu ya Mas Tongat. Iya, kayaknya nanti bakal ada segmen tersendiri bersama Mas Tongat ini. Boleh. Iya, soalnya waktunya udah singkat banget ini ya Sobat Citra ya. Tuh terima kasih Mas Tongat udah menyempatkan diri datang ke sini dengan kesibukan yang lain. Semoga terus berkarya dengan karya-karya yang memotivasi kita semua ya Mas Tongat ya. Iya, siap. Terima kasih juga. Adik Dela, harapan ke depan apa nih buat diri sendiri dan mungkin juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen juga menjadi penyanyi gitu ya, tapi masih takut nih gitu kan? Ya, buat teman-teman masih belum percaya diri juga. Pastinya semangat, lakukan yang terbaik, hasilnya itu belakangan. Ya. Yang penting lakukan yang terbaik lah. Lakukan yang terbaik dulu. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil Sobat Citra ya. Ini buktinya Dedila udah bikin single, udah menghasilkan satu single ya, dan next bakal ada project-project lain bersama Mas Sutradara Mas Tongat ya. Apa yang pengen Dedila sampaikan buat Mas Tongat nih dengan hasil karya yang begitu indah di Sabda Kiai? Ya pastinya terima kasih ya. Terus apa lagi? Terima kasih pokoknya. Iya, pokoknya terima kasih banyak udah bantuin. Iya, luar biasa banget ya. Oke, begitu ya Sobat Citra, dan kita terus dukung gitu ya untuk para seniman-seniman yang ada di Wonosobo ya, apapun itu yang mereka kerjakan, entah itu jadi penyanyi atau mungkin filmmaker ya Mas Tongat ya, atau yang lainnya gitu ya. Itu kita support Sobat Citra ya, supaya Wonosobo juga makin dikenal gitu ya dengan karya-karyanya ya. Oke, mungkin juga penasaran banget nih untuk Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana, satu single dari Adila ini tentang Sabda Kiai. Jadi kita tadi dengerin juga sempat merinding juga gitu ya. Dan hari habis ini dia bakal nyanyi dikit ya. Mungkin ref-nya di Sabda Kiai ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Sobat Citra, terima kasih Mas Tongat, terima kasih Adila, semoga nanti bisa ketemu lagi ya. Saya Ricky Wisana pamit, dan Dedila mau nyanyi dulu nih sebagai penutup ya untuk talkshow kita hari ini. Monggo Dedila, Sabda Kiai. Pergilah pergi mengaji, mencari jalan untuk kembali. La ilaha illallah, ilahi Rabbi, Gustinya wiji. Kuatkan hatimu, berdiri tegar bersamaku. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.